Ya, jadi kalau sekarang saya coba bahas paper E ya, saya mau X 2022 sih nggak tahu maksudnya ada tangga X itu apa. Apakah ini babak finalnya atau apa gitu ya? Atau mungkin versi mocknya mungkin MOCK dari saya maunya. Saya juga kurang tahu. Cuma saya bahas ini dikarenakan pada silabus LMS tadi yang ke-35 untuk SMP ya. Kalau yang SMA, nah saya males bahas. Jadi di sini ada segi empat tali busur yaitu teorema Ptolemyi. Jadi saya akan coba selesaikan nomor 4 ini dengan teorema Ptolemyi itu. Ini saya uh, pindahin dulu. Oke. Yang pertama, kita harus tinggal casing dulu ya. Jadi ada banyak sekali teorema yang harus ditahu di sini. Yang pertama kayak tangent kriteria atau apa namanya alternating segment ya, alternate segment. Lalu ada teorema garis bagi, plus panjang garis bagi, lalu kesebangunan akibat alternate segment, baru selesaiin pakai Ptolemyi. Cuma nggak tahu ya apakah solusi ofisialnya juga demikian atau mungkin ada cara yang lebih mudah. Jadi kalau kalian um, pengen cara yang lebih mudah mungkin ya udah tinggal beli aja buku pembahasan dari LM Nasnya. Oke. Jadi saya akan tarik garis dari X ke D dan dari Y ke D gitu ya. Supaya apa? Supaya kita gunakan teorema alternatif alternate segment nih. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bahwa ini pakai teorema garis bagi dulu ya. Kita mau cari panjang BD dan panjang DC-nya berapa, serta panjang AD-nya berapa gitu. Oke, dikarenakan di sini dikatakan D is a point on side BC such that AD bisects angle BAC gitu ya. Jadi ini AD-nya teori AD-nya adalah garis bagi sehingga ini alfa. Akibatnya berdasarkan teorema garis bagi kita punya AB per AC itu sama dengan BD per DC. Nah, AB-nya yaitu 9, CA-nya AC-nya 7. Jadi ini 9 per 7. Berarti BD itu sama dengan 9 per 7 DC. Kalau kita misalkan DC-nya sebagai X saja ya. 9 per 7 X. Sehingga BC kita punya itu BD tambah DC. Jadi ini sama dengan kita jumlahkan 9 per 7 X tambah X. Yaitu 16 per 7 X. Tapi BC sendiri adalah 8. Berarti 8 sama dengan 16 per 7 X. Jadi X sama dengan 7 per 2. Karena X sama dengan 7 per 2, akibatnya BD sama dengan 9 per 2. Jadi kita udah dapat panjang masing-masing dari BD dan DC. Lalu kita cari panjang garis baginya, AD. AD sama dengan akar dari AB kali AC dikurang BD kali DC. Ini semoga saya nggak salah ingat ya. Nah, AB kali AC berarti 9 kali 7 dikurang 9 per 2 kali 7 per 2 sama dengan berapa tuh? 63 dikali 3 per 4. Berarti setengah 63-nya 3 ya. Akar 21. Oke, jadi ini 3 per 2 akar 2. Itu panjang AD-nya. Lalu kita pakai alternate segment. Nah, alternate segment itu
karena D garis singgung, jadi D, sorry, bukan garis singgung, tapi D titik singgung. Karena D titik singgung, berarti sudut BDX berdasarkan alternating segmen itu sama dengan sudut dari DAX. Yang sama dengan apa? Itu juga dengan sudut dari CDY. Sama dengan sudut dari DAC. Atau DAY. DAY sama dengan apa? Jadi ini apa juga. Itu. Lalu, akibatnya, segitiga BAD itu sebangun sama segitiga BDX. Gitu juga dengan segitiga CAD itu sebangun dengan segitiga CDY. Seperti itu. Berdasarkan angle-angle ya, kriteria sudut-sudut. Akibatnya kita bisa cari panjang BX ya. Jadi BD per BX sama dengan yang diketahui di sini AD. Sama aja lah. BA per BD sama dengan AD per DX. Maka dari sini kita punya BA per AD-nya berarti BA-nya adalah 9, sedangkan BD-nya sama dengan 9 per 2. Berarti ini sama dengan 2. Jadi, kita punya panjang BX itu 9 per 4 berarti. Lalu panjang DX-nya, karena panjang AD-nya tadi kita udah dapat deh. Panjang AD 3 per 2 akar 21. Berarti ini 3 per 4 akar 21. Lalu di kesebangunan CAD dengan CDY kita juga punya CA per CD sama dengan CD per CY sama dengan AD per DY. Nah, ini dari CA per CD-nya. CA-nya 7, CD-nya tadi 7 per 2. Berarti ini juga 2. Akibatnya kita punya panjang dari CY itu sama dengan 7 per 4. Dan panjang dari DY itu juga sama, yaitu 3 per 4 akar 21. Lalu diapakan? Lalu kita tinggal pakai Ptolemy. Jadi Ptolemy itu, kalau kita punya segi 4 tali busur, yaitu AXD, Ptolemy pada AXD, maka bunyinya adalah AD kali XY, itu AD kali XY akan sama dengan AX dikali DY ditambah AY dikali DX. Seperti itu. Tinggal disubstitusi saja satu per satu nilainya. AD-nya 3 per 2 akar 21 dikali XY sama dengan AX-nya apa? Oh, AX-nya kita belum cari. Jadi, AX-nya bisa dicari karena kita udah punya panjang BX ya. Nah, kita udah punya panjang BX, berarti panjang AX-nya, di sini jadi panjang AX itu adalah panjang dari AB dikurang BX. Dikali DY 3 per 4 akar 21. Itu juga dengan AY ya. AY-nya adalah
AC dikurang CI dikali 3/4 akar luas. Oke, kita bagi kedua ruas dengan 3/4 akar luas satu ya. Berarti ini 2. Jadi 2XY sama dengan AB-nya 9. BX-nya tadi 9/4. Berarti kalau kita kurang jadi 3/4 kali 9. Ditambah ini juga sama 3/4 kali 7 jadinya. Nah, jumlahin jadinya 3/4 tambah dikali 16 yaitu 12. Berarti X-nya sama dengan seperti ini teorema Ptolemaic makanya gitu ya. Oke, kalau gitu dulu. Kalau bingung ya ditanyain aja.